Video ini saya khususkan untuk murid dan santri, dan juga barangkali ada manusia atau orang mendapatkan kebenaran. Saya tidak ada hubungan dengan agama sebelah, ya, dipahami. Karena banyak juga para murid yang kemarin terkena dogma sehingga hidupnya menjadi ketakutan tentang dogma-dogma dari ajaran yang tidak jelas, ya. Pada video kali ini guru memberi judul upacara sholat Jumat. Para murid, para santri, ya, biar mendapat pemahaman yang tepat, ya, dari guru, biar tidak terdogma. Ini juga agak sulit membuka makna yang dimaksud sholat Jumat, ya, karena ya terlalu diada-ada gitu loh, makanya nggak ada pakemnya sebenarnya, tapi syukur ketemu. Bila kita atau Anda kemarin-kemarin yang sempat terdogma dari orang-orang di luar sana, kalau tidak mengikuti ditakut-takutin sehingga diancam dengan neraka, ya. Bila kita melihat dari sejarah, ya, kalau ada Isra dan Mi'rajnya beliau Muhammad ke langit, itu kan tidak ada yang disebut ibadah sholat Jumat. Nah, seharusnya para murid, para santri, para umat itu berpikir, Isra Mi'raj itu loh, tidak ada. Adanya kan maghrib, isya, subuh, tuh. Nah, tapi mengapa di sini ada? Nah, seharusnya kan itu bertanya, benarkah itu perintah Tuhan ataukah itu gimana, ya, karena manusia bodoh yang ngajarkan bodoh, lahir sudah ada tulisan semacam itu, tidak ngerti salah dan benar, ya dijalani, karena itu dibuat sudah ratusan tahun. Nah, maka ini diluruskan guru, ya, biar tidak terdogma lagi sehingga pikiran menjadi jernih. Bila memahami, diterangkan guru, ya, ibadah sholat Jumat, ibadah ini asalnya dari tradisi orang Jawa, tradisi leluhur kita, ya. Jadi tradisi leluhur kita dulu, yang Kejawen, yang Hindu, yang Buddha, yang apa banyak macam itu, setiap 1 minggu sekali, leluhur Jawa mempunyai tradisi duduk Kemis malam Jumat, itu bakar dupa, kasih sesaji, kemenyan. Nah, sebelum itu dia kadang leluhur kita itu duduk sambil mandi dulu. Nah, itu tradisi dari leluhur Jawa. Nggak tahu asalnya dari mana, kok diambil katanya dari Arab, itu loh gimana. Padahal di Arab, kalau mau ngomong sejarah yang benar, ya, kalau mau cerdas, di kaset guru yang lain sudah diajarkan. Kalender, ya, tanggal dan nama hari dan nama bulan. Waktu Muhammad itu di Arab, itu ndak ada. Jadi artinya pada waktu ada Nabi sampai Nabi itu meninggal, bangsa Arab seluruhnya itu ndak bisa nyebut nama hari itu Jumat, Senin ndak bisa, karena di sana ndak ada kalender. Kalau toh nanti ada dalil atau ada ayat menerangkan Muhammad itu sholat Jumat, doanya usoli sunatan Jumati, itu artinya cerita itu bohong. Karena kenapa? Adanya orang bisa menyebut suatu nama itu kalau di negaranya sudah ada. Sedangkan kalender Hijriyah itu ditulis setelah Muhammad itu meninggal lama, baru ditulis. Ditulis saja itu masih belum sempurna. Artinya pada waktu adanya beliau Nabi Muhammad katanya di sana, itu ndak bisa menyebut nama hari, nyebut tanggal ndak bisa. Lantas kalau ada pendakwa, penceramah, kiai ulama bercerita seakan-akan Nabi Muhammad itu berjamaah, itu pembohongan publik itu para jamaah. Artinya kalau Anda diajarkan gurumu seperti itu, artinya Anda ditipu, gurumu penipu.
Lantas kalau sudah menjadi seluruh dunia gimana kalau gini? Makanya ini saya khususkan para murid ya. Semoga kalian tidak tertipu lagi oleh guru-gurumu di sana ya. Karena Anda sudah dalam naungan pembimbingan guru agar kalian mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Jadi sudah diterangkan ya, ibadah ini asalnya tradisi dari leluhur Jawa. Mengapa kok diambil di sana? Nah, ini jadi masalah. Makanya sebenarnya itu kan tipu-tipuan. Kalau mau ditanya oleh guru ya, ibadah Jumat ini kalau diterangkan menyembah apa sih, Kak? Nah, kalau toh sholat duhur itu dirubah menjadi Jumat, lantas Tuhan duhur di mana? Katanya sholat duhur itu kan nyembah Tuhan. Lah kok dirubah? Nah, ini seharusnya kalian para pemirsa ya, kalau murid saya udah paham semua. Lu asalnya Tuhannya Tuhan duhur, sekarang Tuhannya Jumat. Nah, makanya umat itu jadi rusak, ditakuti di dogma apapun rusak, karena semua ini pun juga tidak jelas, kitabnya tidak jelas, yang ngajarkan tidak jelas, sehingga menjadi ketakutan, momok bagi dunia, terutama bagi umatnya sendiri. Akan mendapatkan tuntunan yang jelas diluruskan guru bahwa ibadah upacara Jumat itu kalau diterangkan ibadah ini menyembah hari gitu loh. Maksudnya menyembah hari bagaimana guru? Karena pembelajaran secara alam atau metafisika, nenek moyang leluhur Jawa ngerti. Kalau Kemis malam itu masuk suatu keadaan disebutlah hari. Nama-nama hari itu ada 7, setiap harinya mempunyai sifat dan karakter beda-beda. Dan pas ketepatan pada hari Kamis malam atau hari Jumat itu mempunyai sifat atau mempunyai karakter terang atau luas. Nah, sedangkan sebutan nama Jumat itu asalnya dari bahasa leluhur Jawa, dari orang Jawa. Itu bahasa dulu itu jemuah. Jemuah itu maknanya terang atau luas. Bila manusia itu duduk meditatif atau meditasi, semoga kesifatan atau mendapat sifatnya hari jemuah itu. Semoga pikirannya lebih luas. Maksudnya begitu. Karena jemuah ini konsonannya ada huruf Quran tidak mempunyai konsonan sehingga jadilah Jumat. Kalau ditarik sejarah, kitab Al-Quran itu mengambil hak ilmu intelektual orang Jawa, digubah. Bahasa politiknya itu pencurian, bahasa ceramahnya itu penipuan. Nah, makanya kalau sudah mengerti begini gimana? Makanya hati-hati ngikuti agama-agama di sana ya. Jadi yang penting sekarang sudah mulai mengerti bahwa yang dimaksud upacara Jumat itu mengharapkan sifatnya hari yang bersifat terang dan luas. Karena jemuah itu masuk pada putaran Kamis malam mulai tenggelamnya matahari. Kalau siapapun ingin mendapat sifat terang atau luas dari sifatnya hari, bukan Tuhan ya, bisa dimulai Kamis malam jam 6, jam 7, jam 8. Yang terbaik itu sebenarnya sampai jam 12, sampai jam 11 malam. Tapi nenek moyang kita leluhur dulu, kita biasanya pakai jam 12. Maksudnya semoga mendapat sifat terang dan luasnya dari suatu sifat yang disebut hari itu. Artinya siapapun boleh manusia bila ingin mengharapkan sifatnya hari, ya bukan sifatnya Tuhan ya, sifat hari, mendapat pikiran lebih terang, hatinya lebih luas, bisa duduk Kemis malam Jumat. Kalau malam repot diambil pagi.
Nah, bagi yang tidak punya tempat, makanya bisa dikumpulkan di tempat lapang atau di tempat-tempat itu. Bagi yang tidak punya tempat. Nah, lantas bagaimana, Guru? Kalau manusia itu ibadah ini nyatanya menyembah hari. Ya karena hari Jemua itu mempunyai sifat itu. Dibandingkan lagi dengan ajaran leluhur. Mengapa ada nama hari baik, ada hari buruk, naasnya tahun, tali wangke, sampar wangke. Mengapa itu tidak boleh dilakukan? Sebenarnya kita itu jangan sampai kesifatan dari hari-hari yang tidak baik, naas-naasnya hari itu. Tapi diambil sisi baik, karena Jemua ini sifatnya baik, baiklah kita untuk memulai atau duduk dan berdoa. Lah kalau begitu kan lucu, Guru. Katanya tidak ada hari jelek, semua hari baik. Nyatanya di agama disuruh duduk semoga mendapat sifatnya hari. Nah, makanya kalau sudah tahu begini kan kita udah bisa membedakan. Di sana, di luar sana itu salah kaprah sehingga umatnya rusak, pemimpinnya rusak, ya negaranya hancur. Ya sekarang yang penting sudah paham bahwa ibadah hari Jumat adalah mengharap sifatnya hari. Nah, dibuktikan bahwa manusia atau orang yang kelahirannya atau lahir pada hari Jumat atau Kemis malam. Satu contoh, ada bayi lahir jam 6, jam 7, jam 8 atau masuk hari Jumat. Biasanya karakter bayi itu hatinya luas, pikirannya luas, dia biasanya penyabar. Jadi itu sifat karakter alam, bukan hubungan dengan perintah Tuhan, bukan hubungan dengan menghadap Tuhan. Paham ya? Lantas yang dimaksud dengan 3 kali itu murtad itu gimana, Guru? Ini loh maksudnya. Makanya putaran hari ya, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Ini kan ada hari Senin, Selasa, Rabu. Setiap 1 hari mempunyai sifat masing-masing begitu loh. Nah, tatkala 1 minggu ada hari namanya Jumat mempunyai sifat terang, kalau kita selaku makhluk ini banyak aktivitas atau tidak duduk sama sekali ya, atau tidak istirahat, dikhawatirkan kalau 3 putaran hari, jadi 1 minggu, 2 minggu kita tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Kita hanya mencari uang dan kerja. Dikhawatirkan kita nanti keluar rotasi dari sifat-sifat hari sehingga pikiran kita mudah capek. Maksudnya begitu. Lah para leluhur termasuk saya selaku guru tidak menganjurkan, tidak menyarankan setiap hari Jumat untuk duduk, tapi bila dilakukan murid, para santri ini sangat baik, juga sangat membantu untuk istirahat pikiranmu sehingga kalian pun juga disifati sifat yang disebut terang, artinya sifat alam. Tapi guru dan leluhur sudah memberi tempat yang terbaik. Barangkali kita selaku manusia di dunia banyak tanggung jawab, banyak kebutuhan, lupa tentang nilai-nilai ketuhanan. Nenek moyang sudah memberi standar terpanjang, namanya 36 hari, disebutlah selapan. Maka leluhur dulu, aku selaku guru sangat mementingkan, sangat mewajibkan untuk duduk selama 36 hari yang disebut selapan. Inilah yang ditempatkan namanya hari Taskarun atau hari kelahiran Anda, atau yang disebut diwedal atau weton Anda. Barangkali kemarin kita tidak sempat untuk duduk meditatif sehingga disinilah diberi kesempatan yang terakhir. Makanya setiap manusia kalau dalam 36 hari maksimal 40 hari pikirannya terpacu tentang harta, tentang pekerjaan, tidak ada nilai moral atau spiritual tentang metafisika, manusia ini nanti tubuhnya mudah rusak, pikirannya mudah capek, ekonomi malah tidak baik. Nah, sekarang alhamdulillah para pemirsa, para murid sudah mengerti ya yang dimaksud. Memang penting duduk di hari Jumat, artinya bisa malam, bisa pagi. Bila tidak sempat bisa juga
2 minggu diambil. Kalau tidak bisa 3, paling terakhir harus duduk di sini. Tapi yang penting sekarang mulai mengerti bahwa ibadah atau ritual Jumat itu tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu sifat dari sifat nama hari, dan itu budaya dari leluhur Jawa. Semoga ini bermanfaat sehingga tidak ada ketakutan dalam yang disebut murtad-murtad. Makanya orang atau manusia yang disebut murtad itu keluar, maksudnya keluar dari putaran ini loh, keluar dari 36 hari. Nah, kalau keluar ini hidupnya susah, itu yang disebut murtad. Murtad itu keluar dari rotasi per minggu ini loh. Maka ada saran dari guru yang paling tepat. Bila manusia terfokus tentang kerjaan harta, bila dalam beberapa bulan, beberapa selapan tidak bisa duduk, lupa dengan moral dan spiritual, minimal 1 tahun sekali harus menenangkan diri atau duduk. Maka disebut di bulan Selo itulah, atau bulan Somadun. Itu bila setiap 36 hari tidak bisa duduk. Leluhur sudah memberi titik yang terakhir. Maka setiap manusia bila dalam 1 tahun putaran ini tidak dilakukan, tahun ke depan pasti rusak. Kesehatannya mudah rusak, pikirannya jadi temperamen mental, ekonominya korat-karit. Nah, itulah yang disebut keluar dari rotasi. Itulah disebut bahasa murtad. Bukan murtad atas nama agama, bukan murtad atas nama Tuhan. Tidak ada manusia itu murtad atau keluar dari Tuhan. Ini yang dipahami ya. Yang disebut Tuhan atau Allah, sejak lahir manusia itu sudah menyatu dari Tuhannya. Lantas kalau tidak duduk, tidak sholat Jumat, terus murtad dari Tuhannya. Masa manusia itu keluar dari tubuhnya? Manusia itu keluar dari Tuhannya. Kalau manusia itu murtad, dimaknai keluar dari Tuhannya. Lah Tuhannya lari ke timur, ya makhluknya ke barat gitu ta. Tolong ditanyakan yang ahli-ahli kitab itu, yang sok tahu, yang dogma manusia, yang dogma kalian ya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat siang.